Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan bagaimana Ibu Sofiatul mempermalukan polemikus Islam. Mari kita dengar bagaimana diskusi mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Loh, enggak lebih pintar orang Kristen loh. Masa asbabun nuzul untuk hadis? Asbabun Pokoknya nuzul sebab itu turun, coba cari jangan sebab turunnya. ada asbabun nuzul Kepada siapa hadis itu diturunkan? Pas apa hadis itu diturunkan? Setelah nabimu mati, mana ada asbabun nuzul? Sekarang saya tanya. kok jandanya jawab dulu. Iya, ini buat logika Anda biar tergugah, Tanya nggak jawab ngatain dulu. orang tolong, nggak ngatain orang bodoh. Sekarang kenapa itu kalau nggak tadi? bisa, Kamu jawab meroba-roba. Aduh sebentar dulu sih. Siapa yang mau tanya? Siapa ini yang mau ngomong nih? Coba silakan. Bukan, Tiga-tiganya boleh dah kamu- ngomong bareng lah, silakan, monggo. Bukan, kamu jawab dulu itu pertanyaannya Erben sama Ibu Sofi. Ya. Jawab. Jadi hadis itu pasti ada konteksnya, pasti ada audiensnya kepada siapa, misalkan. Boleh nggak ini jawab nih? Ini siapa yang ngomong sih? Misalkan. Ini jangan naikin dulu, ini orang ini bikin rusuh nih, turunin dulu tuh. Layer band. Boleh. Apotek turunin dulu nih. Ini sih itu. Gerobak sayur nih. Nah, kamu jawab dulu. Ya, yang mana nih? Kenapa kamu yaitu hubungan sama tadi. Kenapa sahadatnya kamu ubah? Karena sedangkan Nabi Muhammad mengajarkan syahadat itu dengan 3 kalimat. Itu ada di hadis Muslim 41. Silakan dijawab dulu, jangan lari-lari. Ya, saya akan jawab ya. Jadi kemungkinan, saya juga nggak tahu. Kemungkinan. Kok kemungkinan sih? Loh kan, belum saya jawab udah nyerocos lagi. Gimana saya mau jawab? Bukan, kenapa Yaudah, kemungkinan selesaikan ini dulu. soal Ya, iman kok kemungkinan? Silahkan ngomong dulu Yang sampai pasti, selesai. yang pasti silakan. Ya, silakan ngomong. Silakan ngomong dulu. Jawab. Nggak Ya, bisa silakan jawab. ngomong lagi, silakan. Monggo. Islam kenapa goblok-goblok gitu loh ya? Silakan ngomong lagi, nggak apa, ngomong lagi. Jawab. Udah belum? Jawab. Udah belum? Ini siapa sih ini dinaikin lagi ini? Udah belum? Diturunin sih itu gerobak sayur. Udah, diskusi aja. Jadi Jawab. untuk hadis itu ada ilmunya. Jadi ada orang kuliah gitu. Nah, saya kan nggak kuliah mengenai hadis. Saya juga nggak kuliah mengenai Al-Quran. Nah, kemungkinan. Silakan ketawa, silakan tawa. Sampai nanti, silakan ngobrol. Pada waktu Bukhari dan Muslim menulis hadis, mereka belajar di mana? Padahal Bukhari itu buta. Padahal Imam Bukhari buta sejak lahir loh. Iya, betul. Bagaimana seorang yang buta sejak lahir 200 tahun setelah Nabimu mati bisa menulis hadis? Emang dia nggak bisa lihat lagi? Coba dong cari kisahnya. Nggak bisa. Kamu nggak punya tulisan. Cari dong kisahnya. Kamu cari dong kisahnya. Ya, Gini aja. Kisahnya sama ibunya. Tunjukkan sama saya tulisan tangan Bukhari asli. Tulisan tangan Imam Bukhari. Ya nggak punya lah. Siapa saya? Loh, iya di mana sekarang, disimpan di mana? Kamu tahu nggak bahwa kalian itu tidak punya tulisan tangan Imam Bukhari dan tulisan tangan Imam Muslim? Yang kalian punya sekarang yang disimpan di Birmingham, Inggris, itu ada tahun 1008 Masehi. Itu dari muridnya Imam Bukhari dan dari muridnya Imam Muslim. Mana yang saya minta Quran asli, tulisan tangan Said bin Tabit, kalau Muhammad nggak ada jelas karena dibakar sama Utsman Quran aslimu.
Yang saya minta tulisan tangan asli Said bin Thabit dari Quranmu, Quran aslimu mana? Yang kedua saya minta tulisan tangan asli haditsmu ada di Quran aslimu mana? Tulisan tangan pustaka Imam Bukhari dan perpustakaan tulisan tangan diminta Imam kayak Muslim gitu. di mana? Enggak Gila, ada, saya kalian nggak punya. pustakawan. Kalian Saudaraku nggak punya Jessica. tulisan Sahih Bukhari asli, nggak punya? Nggak punya kalian? Itu pun manuskripnya Iya. terpencar-pencar, bukan di satu tempat. Menurutmu tuh sama Loh, kok menurutmu? Loh, saya buka kamera mualaf sekarang kalau kamu bisa tunjukin tulisan tangan Imam Bukhari asli. Itu kira Asik kita nih, asik. pustakawan, Bang. Tunjukkan saya tulisan tangan yang memverifikasi ini maju terus saudaraku. tulisan Imam Bukhari abad ke-9. Yang kalian punya itu adalah Nggak abad perlu ke-11. pakai data. Dikasih data, tunjuk data pun Loh, percuma kamu sama yang orang tunjuk ini. data. Mau Loh, Jadi saya kalau tonton hadis, aja. halo. Saya Hadis live tuh kali ini namanya saya tantang ada kamu. namanya Mana tunjukkan sama saya tulisan tangan Imam Dia Bukhari kan asli. minta Hamka bisa kita diam jawab nggak? seperti Hamka, orang ini. Hamka bisa Kita diam kan nggak? mau dibuat mainan. Kita Hamka buat bisa mainan diam orang nggak? ini. Oke, turun kau Tonton aja. Hamka. Sebentar. JJ bisa ini gini bro ya. Kalau kamu ingin menyatakan narasi Ibu Sofiatul Al-Hayat ini salah, kamu kasih data dong. Masa kamu bantah dengan bibir? Nanti Ibu Al-Hayat akan membantah dengan data gitu. terus saya harus cari tulisan tangan Al-Bukhari gitu, Bang. Iya, paling Terus saya tidak harus kamu harus cari ada Al-Quran data yang dong. asli gitu, Bang. Ya Iya, harus data dong. haruslah. Haruslah minimal ada literatur atau pendapat profesor doktor yang bisa mendukung kamu itu namanya. Oh, jadi gitu Iya. ya, Bang. Iya lah, Harus masa kita kau mau datang orang bicara data, kau modal air liur bro. Masa nggak ada Jadi modal kita sama harus ke sekali? perpustakaan dulu gitu, Bang. Kita harus Iya. beli jurnal dulu gitu, Bang. Oke, JJ, Oh iya JJ, dong. Aduh. bentar, JJ. Sama seperti JJ. saya. Dari mana saya tahu Alkitab saya ini asli? Karena kita punya manuskripnya, saya bisa akses. Ya, Saya itu bisa Yunani kan, akses- Bang? Yunani kan Saya bahasanya. bisa akses semua tulisan Yunani atau Ibrani itu? Yunani atau Ibrani itu, Bang, bahasanya. Bu. Loh, makanya saya tanya, mana Quran aslimu? Saya mualaf sekarang, saya syahadat. Itu Al-Quran asli. Yang kamu lihat ini Al-Quran asli. Nggak pernah ada tulisan Iya. satu Saya huruf minta pun yang adalah hilang. tulisan tangan, bro. Ya udah, Saya sekarang tanya. saya tanya. Saya tanya, Tulisan ini adalah Alkitab aplikasi. asli. Sebentar. Ini adalah aplikasi Iya. website Quranmu yang Kak. saya minta. Saya tanya, pada zaman nabimu sudah ada aplikasi website ini belum? Kalau orang bodoh pun bisa jawab. Loh, orang bodoh pun bisa jawab. Karena pada zaman nabimu tidak ada harokatnya. Iya, emang. Ini Quran asli pada zaman nabimu apa palsunya? Yang palsu itu konotasi palsu menurut ibu itu Saya apa? tanya, apakah pada zaman nabimu Konotasi sudah ada palsu menurut ibu itu apa? pada zaman nabimu sudah ada Konotasi asli, konotasi asli dan palsu menurut ibu itu apa? Kamu Nggak, tahu nggak fungsi ada harokat manuskripnya. nggak? Tidak ada manuskripnya. Mana tulisan Kamu tahu pada fungsi zaman nabimu harokat nggak? yang nggak ada harokatnya mana? Kamu tahu fungsi harokat nggak? Saya tanya, ini Quran ini Saya ditambah tanya, ini. kamu tahu Quran fungsi ini harokat ditambah nggak? apa palsunya? Kamu tahu fungsi harokat Ini nggak? adalah Quran palsu. Yang Palsunya sudah dari disampaikan mana? hafalan Imam Hafs. Kalau Oke, kamu oke. mengatakan Biar aku yang palsu ngatakan itu dari JJ. harokatnya, Santai kamu dulu. tahu fungsi harokat buat Kayaknya apa nggak bisa nggak? diskusi nih sama aku aja nih JJ. Kau sama aku aja Mana kau. Quran aslimu? Mana Quran aslimu mana? Itu Al-Quran asli itu. Loh, Quran aslimu abad ke-7 sudah ada harokatnya ini. Kamu tahu fungsi harokat? Harokat itu buat membaca. Kau congor aja kau. Mana tulisan tangan Said bin Thabit? Abad ke-7 mana? Al-Quran Bro, gini, bro. 1924 baru Jadi jadi kalau Al-Quran. Al-Quran itu palsu, Mana pasti tulisan tangan Hei, Said bin Thabit? Baru Quran jadi aslimu Al-Quran mana? itu buku Al-Quran itu 1924. Baru kemarin Al-Quranmu jadi buku di Kairo, tahu kau? Al-Quranmu jadi Al-Quran 1924 di Kairo, baru kemarin. Quran yang kamu pakai itu adalah versi Imam Hafs, versi hafalan Imam Hafs yang baru dikanon distandarkan 1924 di Kairo, Mesir. Ngerti nggak kamu? Iya, baru kemarin. Negara lain nggak pakai Quran Hafs ini, pakai yang mana? pakai Quran Wars. Bedanya apa? Loh, banyak bedanya.
Apa? 93.162 perbedaan dari 37 Quran Arabik yang ada sekarang. Ada yang Wars, ada yang versi Kalon, ada yang versi Yaakub, ada yang versi Susi. Banyak bedanya. Bedanya apa? Artinya Loh, kok kamu Islam nggak atau ngerti? harokatnya? Karena yang saya tahu Al-Quran itu cuma 30% satu. bacaannya beda arti, beda kata-katanya. Kalaupun Dari itu benar, yang ibu 93.000, katakan itu ya, benar, pasti dari umat muslim itu sudah 93.162 terpecah-pecah. perbedaan yang kita temukan, 30%-nya berbeda arti. Berbeda arti atau tulisan? Memang terpecah-pecah Islam. Berbeda tulisannya dan berbeda artinya. Ya coba apa? Misalkan apa? Berbeda Itu, tafsir, berbeda Si A. arti, saling Ah, tumbuhan ayat satu dengan ayat lain, gak jelas Si A Al-Quran. gimana? Islam enggak? Dongeng. Ya itu ada ayatnya bang. Sunni. Islam Itu enggak? orang-orang terdahulu. Saya Itu siapa buktikan yang keluar bilang kayak dongeng. gitu? Penghuni Saya neraka. bukan keluar dongeng. Ini Herman Andi, kamu apa? Islam atau Kristen? Herman. Bang, Cari yang Kristen Bang lagi Erben dong, aku Bang. Kristen, Biar banyak aku nih, mau biar mau banyak. tanya Zat. sesuatu. Pada zaman nabimu saja, nabimu menyatakan ada 7 ahruf. Quran itu 7 versi yang beda-beda tulisannya, ngerti nggak kamu? Sampai sahabat-sahabat nabimu bertengkar gara-gara yang satu membaca surahnya ayatnya lebih panjang daripada yang lain. Lalu Muhammad mengatakan, udah nggak apa-apa, memang Quran diturunkan dengan 7 ahruf. 7 ahruf ya hurufnya beda-beda, huruf matinya beda-beda, artinya juga berbeda-beda. Boleh Ibu Sofi kasih datanya, tunjukkan Bu. Kalau apa? Di hadis Saya di berapa? iPad sekarang. Ya maksud aku di hadisnya mana supaya saya buka. Supaya dia tahu. Ya cari dong Al-Quran yang lain gitu coba. Ada nggak? CC. Ya, kalau ada. Bentar Iya. dulu debater. Aduh, Tuhan Yesus. Sahih Bukhari Sahih Bukhari 4607. Saya Bukhari. Empat enam kosong tujuh. Ada si Jet ini. Habib ulama-ulama aja bertentangan. Habib aja enggak ada. Ya. Jadi Oh ini kita aja deh Pak Erben. Yang Bukhari 4653 aja lebih jelas. Bukhari 4653 di mana Quran itu udah beda-beda itu. empat Jadi enam lima tiga. Umar bin Khattab ini berantem dengan Hisham bin Hakim. Ya. Bukan hanya itu ya, saya tunjukkan surat-suratmu yang hilang nanti. Saya Bukhari dari hadis.id, Pak. Dari hadis.id. Bukakan saya Bukhari 4653. Yang ini. Pada masa Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Hisham bin Hakim ini ya bunyinya. Betul. Ini tentang sahabat ahruf. Ya, membacakan surah Al-Furqan. Dan aku pun mendengarkan bacaan dengan seksama. Dan ternyata ia membacakan dengan huruf yang begitu banyak. Yang Rasulullah SAW sendiri belum membacanya. Bacaan Dengar ya. seperti itu pada aku. Huruf yang begitu banyak, tadi kalimatnya tuh lebih panjang surah Al-Furqan yang dibacakan Hisham bin Hakim ini. Lalu Umar bin Khattab dengar, lu kamu kok bisa baca surat Al-Furqan begitu katanya. Lalu dia mau cekek Hisham bin Hakim ini. Lalu dia berkata, kamu dapat dari mana itu bacaan surah Al-Furqan itu? Hisham berkata dari Muhammad. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, lu aku juga dapat bacaannya dari Muhammad. Dia nggak begitu cara bacanya. Lalu mereka berdua menghadap si nabimu, si Mamat ini. Lalu si Mamat untuk menutupi kebohongannya, karena dia sering lupa dalam membacakan Quranmu itu. Lalu dia berkata begini, baca Hisham baca. Baca Umar baca. Lalu Nabi ngomong apa? Dua-duanya benar, udah nggak usah berantem. Jibril menurunkan memang 7 versinya beda-beda. Untuk menutupi apa? Untuk menutupi kebohongannya. Itulah yang dikenal dengan sabatu ahruf. Inilah yang Ustadz Awan ketika berdialog dengan saya, ketika berdebat dengan saya nggak bisa jawab. Ya, Ustadz aja nggak bisa jawab kok. Kalian mengatakan ini Quran diturunkan. Lalu anehnya ini siapa sih yang menggema? Di mute dulu. Anehnya di dalam hadis lain Pak Erben dikatakan Jibril membacakan kepadaku katanya Muhammad dalam satu bacaan. Lalu Muhammad berkata, aku mohon ampun dan belas kasihanku, umatku tidak mampu melakukannya. Lalu Jibril naik lagi ke langit di menghadap Allah. Turun lagi pada waktu naik itu perlu waktu 50.000 tahun katanya. Turun lagi. Lalu Jibril berkata, udah kamu boleh membaca dalam 2 ahruf.
Lalu Muhammad berkata begini, minta ampun dan belas kasihanmu, umatku tidak akan mampu melakukan. Jibril naik lagi, turun lagi, dia bilang, kamu bisa baca dalam tiga ahruf katanya gitu. Lalu Muhammad terus berulang-ulang nih sampai 7 kali ahruf. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menyatakan kalian itu boleh membohongi kami, orang-orang Kristen yang mengatakan Quran ini tidak berubah sejak zaman Muhammad sampai ke nafas-nafasnya. Itu loh Karisha Grani mengatakan. Satu-satunya kitab yang nggak berubah selafaz-lafaznya, sehuruf-hurufnya, senada-nadanya cuman Quran. Pret entut. Begitu gua baca ternyata Quran itu bukan 1 tapi 7 menurut Muhammad. Dan itu beda-beda. Yang satu membacakan alimun hakim, yang satu lagi membacakan apa nih? Bentar ya. Gue buka nih ya. Kata-katanya aja udah beda. Kata-katanya udah beda. Ya logika aja dari Entut kalian mengatakan selama ini Quran ini satu dan sama di seluruh dunia terjaga. Tidak. Saya buktikan. Kamu bisa download, kalau kalian punya App Store atau Google Store, kalian download The 10 Qiraat of the Noble Quran dari Fadil Sulaiman. Di situ Anda akan melihat 7 versi bacaan Quran yang berbeda-beda. Ada dari Al-Susi, Al-Yaqub, ada dari Quran surah versi bacaan Wars, yang kalian pegang sekarang adalah Imam Hafs. Itu beda-beda semua. Dan 30%-nya itu berbeda artinya. Jadi kalian ini bohong selama ini, menyebarkan agama dengan kebohongan dan dengan fitnah. Ya, jadi saya sudah melihat bahwa Islam ini tidak ada kebenaran di dalamnya. Karena kalian itu sudah menyebarkan agamamu itu dengan segala macam kebohongan yang kalian tutupi. Makanya Yesus berkata apa? Untuk melihat pohonnya, kamu harus melihat buahnya. Kalau buahnya saja sudah dusta dan kebohongan, maka tidak mungkin ada kebenaran di dalam agama Islam. Bu pakai duit banyak bang, bu banyak duitnya bu, jangan nanti miskin orang-orangnya. Menjual agama dengan kebohongan kalian. Ya, mengatasnamakan agama dengan kebohongan. Makanya ustadz-ustadz itu kaya-kaya tuh. Sekali khotbah di masjid 60 juta bayarannya. Lihat tuh rumahnya siapa tuh? Ustadz siapa tuh yang Solmed. UAS. Jualan agama bisa kaya begitu. Jual congor itu. Ya, kalau pengusaha saya percaya bisa kaya. Jual agama loh bisa kaya di Indonesia. Habib Rizik jual agama bisa kaya. Gimana sih? Bisnis paling jago itu jual agama. Paling cuan. Habib Bahar. Tadi Bu saya mau tanya Bu, yang itu alimun apa tadi? Sama jual rokok juga Bu. Enggak, itu tambah ini. Qurannya kamu juga yang dulu sama sekarang nggak sama. Yang 2 dulu tuh ayat soal ini, hilang. Bang. Sebentar dulu. Saya dari kecil Sebentar. tuh Al-Qurannya cuma Nggak, ini gitu. sebentar dulu. Dengarin dulu. Versi yang ada cuma Ada ini. 2 ayat yang ketika zaman Nabi itu sudah ditulis. Dan ketika Nabi wafat itu masih dibacakan. Sekarang tidak ada di Qur'annya kamu. Yaitu ayat persusuan untuk lelaki dewasa dan ayat rajam untuk perjinahan. Ada? Tidak ada. 5 itu hilang bang. 5 itu hilang. Kan 10 itu persusuan itu. Harus Enggak, dihapus 2 ayat. 5 lagi nggak ada. 2 ayat itu hilang, tidak ada. Bahkan mushafnya kamu juga berbeda-beda, banyaknya surah. Banyaknya ayat juga berbeda-beda. Beda. Mushafnya Ibn Iya, Mas'ud, berbeda. mushafnya Ibn Kab aja beda. Kamu mana tahu Beda. kayak gitu? Mushafnya berbeda. Kamu asli aja kamu nggak tahu. Loh kalau saya langsung bisa akses nih websitenya. Kamu mau lihat Alkitab aslinya? Lah kamu mana Quranmu asli? Tulisan asli loh, tulisan tangannya Said bin Tabit. Mana? Bisa diakses nggak Quranmu untuk kita bandingkan? Betul tidak Quran ini tidak berubah sejak zaman Muhammad setitik-titik sekoma-komanya? Kenapa akses kepada Quranmu ini ditutupi? Manuskrip Topkapi itu tidak boleh disentuh, tidak boleh diteliti. Mengapa Quran manuskrip itu tidak boleh diteliti? Karena klaim kalian tuh bohong. Kalian mengatakan punya Quran asli, nggak ada. Quran kalian tuh abad ke-8, abad ke-9, semua termasuk 2 lembar yang di Birmingham itu. Kak Sofi, Kalian buat artinya sebelum Muhammad lahir, bayangin Quran itu sudah ada. Kak Sofi kayaknya si Z udah meriang. Kak Sofi, aku mau izin bertanya boleh nggak? Nanti dulu selesaikan dulu. Iya.
soal kekristenan ada yang pengen aku tanya. Enggak, silakan. nanti dulu selesaikan dulu ini dulu, Zed. Saya cuma mau Itu. begini, Z. Ayo, Saya ayo, rasa terus. kamu masih lebih muda dibanding saya ya. Ini. Pikiranmu harusnya lebih tajam. Saya mau Indonesia generasi muda sekarang itu jangan hanya beriman kosong. Kalian tuh di brainwash otaknya oleh ustadz-ustadzmu. Tapi kalian tuh nggak pernah baca sejarahmu, baca datamu sendiri. Quran di seluruh dunia tidak berubah. Bu Shopee cuma satu versi, entot, bohong. Ya, saya bisa tunjukkan sama kamu Saya macam-macam. kasih contoh nih. Ini saya kasih contoh ya. Perbedaan ini versi Hafs dan versi apa nih Pak? Ini versi versi Hafs Kalun. dengan Kalun ya. Nih, Di Hafs lihat nih itu versinya, lihat. Nahfiru. Kalau di Kalun itu Yuharu. Beda. Tulisannya beda, maknanya beda. Kalau di sini kami akan mengampuni, di sini dia akan diampuni dari. Nah, ini satu lagi versi Hafs dengan Quran Ibnu Amir. Ittahiju dengan ittakhaju. Artinya berbeda. Ambil sekarang di sini menjadi mereka telah mengambil. Ada lagi di sini Quran Hafs dengan Quran Hisam Ibnu Ammar. Di sini miskiinin, di sini masakini kiina. Artinya beda, banyak orang miskin, di sini seorang miskin. Beda artinya. Ini banyak, Bro. Quran Hafs itu dafu, di wars itu wars al-arazak wai itu menjadi difa'au. Artinya di sini mengusir, di sini membela. Iya beda kali. Jadi Beda dengan Iya. mengusir, beda jauh. ini Quran Hafs itu kafalaha, di Quran Al-Bazi itu wa kafalaha. Artinya di sini Allah menjadikan, sedangkan di sini dia Zakaria menjadi pemeliharanya, beda kali. Oh banyak lagi ini tadi ini Quran Hafs tu alimun dengan Quran Yakub talamuun. Beda artinya, mengetahui dengan mengajarkan. Jadi kalau ini semua Hafs dengan Quran Halaf Asair. Ini masih sedikit ini datanya ini. Ini 68 halaman ini, Bro. Banyak ini masih bagian kecil, ini mewakili aja ini. Itu saya punya sekitar 150 perbedaan dari total 93.162 Nah, itu dari 37 versi Quran yang kita temukan sekarang ya. Quran versi Abi Jafar, Quran versi Duri, Abi Amar Al-Bashri, Quran versi Kalaf, Quran versi Yakub, Quran versi Ibn Amir, versi Wars. Ini bacaannya semua beda-beda. Kak Sophie ternyata banyak versinya ya. Bah, udah kemana aja kau selama ini kau? Quran di Maroko nggak sama dengan Quran yang kalian pakai di Indonesia. Iya, selain iya, itu kata juga satu Z, katanya. Kata Z. kamu juga harus tahu, kamu di Indonesia memakai Quran versi Hafs kan, Hafs. Itu kamu mau tahu, Hafs itu ternyata tuh pencuri dan pembohong. Itu kamu bisa dapatkan di tafsir At-Tabari atau bukan di kitab aku lupa. Imam siapa ya? Hafs itu semua hadisnya dimatrukkan. Iya. Kenapa semua hadis dari Imam Hafs itu ditolak? Karena dia terbukti pencuri dan pembohong. Betul. Tapi Quran Mazmur 51 ayat 1 sampai yang ke-8 mengatakan, pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku.
Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ayat 9 sampai yang 14. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan sihop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengarkan kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kuremukan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali kepada kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela.